anak harus wajib bisa bahasa Indonesia dari kecil biar nasionalis. Rasanya tuh nggak realistis banget ya. Murid dari desa ini jadinya turun dari faktor akademisnya, dari psikologisnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Paragraf. Kali ini saya Kusuma sebagai host di sini. Dan ada dua narasumber kita, yaitu ada Kak Adi Halo, namaku Adi. dan Halo. kedua ada Kak Devra. Ya gede Fra. Oke, karena keterbatasan waktu, kita langsung saja ke topik utama kita pada podcast hari ini, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam konteks minoritas. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama ya. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah simbol persatuan, betul? Betul. Nah, tapi realitanya kalau misalnya kita melihat dari daerah pelosok, menurut kalian bahasa Indonesia nih beneran jadi jembatan nggak bagi mereka, atau justru malah menjadi penghalang bagi mereka dalam menuntut ilmu di sekolah? Menurutku ya bahasa Indonesia itu tetap jembatan ya menurutku. Jadi ini tuh lebih spesifik ya ke kayak misalkan tergantung situasi gitu. Kalau individunya dari kecil memang terus pakai bahasa daerah, pas tiba-tiba dia sekolah pakai bahasa Indonesia gitu kan materinya sama gurunya, dia kaget toh. Jadi itu tuh terhambat dari sana kayak gitu. Terus ya selanjutnya jadi jembatan lah pokoknya tetap bahasa Indonesia tuh karena semua materi penjelasan guru kan emang tetap pakai bahasa Indonesia gitu sih menurut. Ya, aku setuju sama pendapatnya Kakak Devra. Mungkin contohnya itu kayak murid yang dari desa mungkin belajar ke kota, pastinya kan dia punya bahasa daerah sendiri. Betul. Nanti dia ngomong di sekolah tuh kan mungkin logatnya pasti keluar itu. Nah, jadinya tuh mungkin perspektif dari teman-temannya dia yang ada di kota kayak mungkin kayak dia dirundung gitu lah. Jadinya gara-gara perbedaan bahasa. Jadinya mungkin yang dari murid dari desa ini jadinya turun dari faktor akademisnya, dari psikologisnya, kayak nilainya jelek, nggak punya teman gitu mungkin. Sendiri lah dia. Ya. Jadi intinya tuh tetap jadi jembatan ya sebagian Ya, jadi besar, jembatan. tapi bagi sebagian orang itu juga bisa menjadi hambatan Ya, ya. Bener banget. Karena kan nggak semua orang itu bisa dari kecil diajarin bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Betul. Oke, lanjut ya pertanyaan Betul. kedua. Iya. Banyak yang bilang bahwa anak harus wajib bisa bahasa Indonesia dari kecil biar nasionalis. Nah, tapi nyatanya riset itu bilang bahwa anak itu lebih cepat paham kalau pakai bahasa daerah mereka sendiri. Nah, gimana sih cara kita ngimbangin ini biar nasionalismenya dapat, tapi tanpa anak-anak tuh nggak ketinggalan pembelajaran hanya karena bahasa yang mereka nggak ngerti gitu. Menurutku sih emang wajib ya menggunakan bahasa Indonesia di pembelajaran. Mungkin untuk penggunaan itu kalau dalam konteks pendidikan ya mungkin diseimbangkan gitu loh. Untuk menggunakan bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya itu. Ya, Mungkin ada jadi apa? kayak nggak ditinggalkan gitu loh bahasa daerahnya, tapi intinya tuh tetap pakai bahasa Indonesia gitu karena di satu kelas tuh kan nggak semua orang daerah gitu, jadi bisa Betul. beda-beda kan. Iya. Ya jadi susah sih kalau misalkan mau pakai bahasa daerah gurunya ngajar kan nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus adil lah. Iya. Harus Kan. seimbang ya, Seimbang keduanya. dua-duanya. Bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa daerah. Ya. Tapi untuk belajar kita Tetap preferensikan untuk Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, lanjut. Seringkali guru itu ngajar dengan asumsi muridnya tuh udah lancar bahasa Indonesia. Nah, padahal bagi anak daerah itu bahasa itu adalah kayak bahasa asing bagi mereka. Nah, menurut kalian gimana sih cara ngajar yang tepat buat mereka gitu? Ada berapa? Jadi kalau menurut aku ya cara ngajar yang tepat tuh memang nggak ada ya. Jadi kadang tuh tergantung muridnya. Kadang memang ada sih salah satu kayak materi yang guru juga yang salah, cuman lebih kayak ke individu sih mau belajar apa enggak. Nah kalau misalkan kayak situasinya tuh muridnya ini emang baru-baru banget di kota misalkan, dia tuh belajar pakai bahasa Indonesia, gurunya ngajar, terus dia biasa pakai bahasa daerah. Mungkin cara guru bisa lebih ke visual gitu ya, kasih visualnya, ngajarin sambil kayak ngasih kata-kata pakai bahasa gitu ya, bahasa Indonesia gitu lah. Jadi kayak ngasih gambar
sambil lisan terus ngasih contoh di gambar gitu. Biar mudah dimengerti. Iya. Udah ngerti. Ya aku setuju sama Kak Depra, mungkin gurunya mungkin lebih kreatif jadinya tuh dia nyiptain suasana ruang kelas tuh lebih menarik Biar sama lebih interaktif. Betul Oke. ya. Jadinya muridnya nggak bosan kan, pastinya kalau cuma ngejelasin materi terus kan pastinya bosan, ngantuk gitu. Ya benar. Jadi intinya tuh tergantung individu anaknya mereka masing-masing ya. Betul. Kalau misalnya individunya emang dasarnya malas Males. ya susah juga kan Kalau gitu. anak aja kan Jadi untuk mendukung itu juga guru harus bisa lebih Lebih kreatif kreatif, lagi ya. untuk dalam belajar mengajar. Contohnya menambahkan visual, biar anak itu lebih terbayang Ya, dan ya. tidak cepat bosan dalam kelas. Ya. Oke. Betul. Lanjut nih terakhir. Kira-kira menurut kalian realistis nggak sih kalau misalnya kita terapkan sistem transisi? Misalnya tuh kayak awal-awal tuh kita pakai bahasa daerah dulu. Nah, setelah itu baru pelan-pelan ganti ke bahasa Indonesia. Nah, apa sih kalau misalnya realistis tuh apa sih tantangan terbesarnya buat wujudin ini secara nasional? Gimana ya? Jadi mungkin rasanya tuh nggak realistis banget ya. Kayak sesuai di jawabanku yang kedua tadi tuh, kan di satu kelas tuh nggak mungkin kayak satu daerah aja siswanya gitu, bisa Betul. banyak gitu. Jadi kalau misalkan pakai cara itu tadi bakal banyak tantangannya karena guru tuh harus bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah lagi dua, jadi guru yang Betul. ngajarnya susah jadi. Dan bahasa daerah orang-orang kan beda-beda Beda-beda, anak ya, ya. betul. Masa iya guru harus belajar dua bahasa. Nggak realistis Iya, ya, betul. susah sih ya. Aku setuju sih emang sama pendapatnya Depra. Mungkin penjelasannya mungkin sama kayak pendapat Depra. Jadinya tuh guru harus lebih menguasai lebih dari dua bahasa gitu loh. Susah ya. lebih banyak Ya, malah betul, kan. betul. Bayangin dalam satu kelas ada dari Bali, dari Jawa, dari Madura, dari luar pulau juga kan banyak. Masa iya satu guru ngapalin banyak bahasa kan nggak mungkin ya. Iya, benar. Nggak realistis. Nggak realistis ya Betul. menurut kalian ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Bye.